Shalom, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi ya, sampai berjumpa lagi dalam pelayanan One Way Ministry. Kali ini penuh semangat, penuh sukacita. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang di dalam kehidupan kita sepanjang hari itu sepertinya mustahil, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti berhasil jikalau kita hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, hidup di dalam rohnya bersama dengan Tuhan. Jadi gelombang kita itu match, saudara, sama-sama roh. Karena Allah itu roh adanya, kita harus hidup di dalam roh, kata Tuhan. Biarlah rohmu yang menyala-nyala, bukan dagingmu yang menyala-nyala, kata Tuhan. Ya, oke, Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Menjelang suku Tuhan, kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Engkau kerjakan yang dengan mujizat-Mu yang luar biasa. Firman-Mu akan terjadi sesuai dengan apa yang Engkau firmankan bagi setiap pendengar-pendengar firman Tuhan saat ini melalui channel YouTube kami ini, Tuhan. Dan kami yakin itu bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa yang jadi atas setiap umat-umat pilihan-Mu, pendengar-pendengar firman-Mu yang Kau pakai untuk menjadi alat kerajaan-Mu dan menjadi alat kasih-Mu untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Terima kasih Bapa, berfirmanlah saat ini, biarlah Engkau bekerja dengan kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam seri yang berarti 1, 2, 3, 4, 5 saudara. Berarti yang kelima ya, yang kemarin keempat sudah tayang lebih dulu, yang nomor 1 baru kemarin, baru tadi pagi ya. Makanya itu terus nanti yang ini juga saya upload langsung dengan yang pelaku firman seri 2. Nah ini nanti yang kelima ini dan seri yang kedua akan saya upload. Kemudian besok yang ketiga dan seri ke-6 saudara. Ya semua itu memang Tuhan izinkan seperti ini saudara. Makanya saya ya juga heran kenapa sekarang saya seri 5 dulu yang harus saya beritakan ya. Nanti campur dengan yang seri kedua, karena kemarin yang tadi pagi kan sudah ya, yang kemarin itu kan sudah berdiri sendiri, yang orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ya, kali ini kita akan belajar di Yosua 1 ayat 8. Itu sejak perjanjian lama Allah sudah berfirman kepada kita. Ya, hendaklah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan supaya beruntung dan berhasil. Saudara, di dalam kehidupan ini kerohanian saudara ingin berhasil, ingin beruntung, tidak saudara. Jangan masalah kedagingan saudara. Masalah kedagingan itu nanti pasti Tuhan cukupkan, jangan khawatir. Yang penting kan kemarin seri-seri tentang doa kan sudah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, ya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa saudara? Ingat tidak saudara? Ingat pasti ya, kerajaan Allah bukan berbicara masalah makanan, minuman, yaitu hawa nafsu, tetapi berbicara masalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Jadi intinya saudara, di Yosua 1 ayat 8 ini, kalau kita pikiran kita itu menyelaraskan dengan pikiran Kristus. Maksudnya gini, Yosua 1 ayat 8 kan, renungkanlah firmanku siang dan malam. Maksudnya kata Tuhan itu begini, sejak perjanjian lama loh, sebelum Tuhan Yesus ada itu aja Tuhan sudah menganjurkan kita untuk itu saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi pikiran kita, renung itu kan pakai pikiran saudara. Lah pikiran kita itu dikuasai oleh firman Tuhan, maksudnya Tuhan, gitu loh. Nah terus kan di perjanjian baru digenapi bahwa Kristus itu adalah kepala kita, gitu loh. Kita itu adalah anggota-anggota tubuhnya, Kristus adalah. Nah, penggenapan Yosua 1 ayat 8 ini melalui kepala, Kristus adalah kepala itu supaya apa saudara? Supaya panca indera kita yang biasanya ini sering berbuat dosa, ini dikuasai oleh Tuhan semua saudara. Ya, pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita,
perkataan kita, perbuatan tubuh daging ini saudara, supaya berkenan sama Tuhan. Semua nurut firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, yaitu berjalan dalam keseluruh kebenaran firman Tuhan, seperti Yosua 1 ayat 8. Jadi dulu pun sudah dinubuatkan ya, di Yosua 1 ayat 8 itu dinubuatkan dan digenapi. Di perjanjian baru pun juga mengajarkan demikian saudara ya. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pemikiran kita itu harus renungkanlah firman siang dan malam itu, mikire. Karena gini saudara, manusia bertindak itu berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu loh. Makanya ada roh hati itu suara hati. Kadang pikiran kita nggak bener, tapi roh kita menegur, jangan gitu. Nah makanya kamu sudah merenungkan firman Tuhan, itu adalah roh adanya. Jadi rohmu dan pikiranmu ini bersatu menjadi milik Allah. Kamu di dalam dia dan dia di dalam kamu. Wah jempol saudara, wis top markotop, wis pasti dijamin ya, kehidupanmu akan beruntung dan berhasil di dalam melayani Tuhan ya. Jadi ini masalah rohani saudara. Nanti masalah jasmani itu mengikuti saudara. Seperti mesin mobil. Kalau mesin mobil itu adalah hal rohani di dalam yang gak kelihatan. Kalau mesinnya bagus, tekjreng, enak ya, gak pernah mogok. Lek luarnya jelek kan suwe-suwe ya apa ya didelok rasanya gak enak gitu saudara. Mesti akhirnya kita wong kadang itu loh, beli mobil baru sudah bagus itu masih di istilahnya aksesoris lagi saudara, masih ditambah ini ben mantap gitu ya. Apalagi nek ini mobilnya kurang bagus tapi mesinnya bagus, deg-deg gak pernah mogok, wis luar itu otomatis nanti diperbaiki, diperbarui. Lah hidup kita juga gitu saudara. Di Yosua 1 ayat 8 ini, pikirkanlah, renungkanlah firman-Ku siang dan malam dan bertindak. Nah jadi pikiran ini bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Penuh firman kayak Tuhan Yesus dibujui iblis langsung ngomong firman Tuhan mengatakan, wah tobat iblis ini cekel das, aduh ya pada ngalake iki angele Tuhan Yesus ya firman. Karena apa? Tuhan Yesus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan mengatakan mengenal ya, berikat kebenaran. Ayo hidupi yang seret, yang kencang dengan kebenaran. Gitu bener dari Tuhan gitu ya. Terus berketopong keselamatan ya dari pengakuan terhadap Tuhan Yesus. Terus kemudian rela memberitakan Injil ya, berbaju sirah kebenaran. Uripe bener tok ya, orang lain melihat wah jos gandos ya, top markotop bersama Tuhan Yesus ya. Akhirnya apa? Gunakan firman Tuhan itu, pedang roh itu sebagai pelayanan di dalam Tuhan, dalam mengatasi setiap masalahmu. Sebetulnya gini saudara, ini Yosua 1 ayat 8 ini penting banget saudara, karena ini dibukakan rahasia yang baru. Saya sampai heran, kok bisa ya begitu ya. Pengen tahu saudara? Nunggu toh, penasaran mesti nunggu. Pengen tahu enggak? Ya, kalau enggak pengen tahu ya enggak saya lanjutin. Karena ini suruhnya Tuhan ya toh, saya baturi Tuhan ya, harus saya sampaikan. Maksudnya begini saudara, kita itu biasanya kan sibuk di dunia ya, waktu kita habis untuk Tuhan. Terus yang suruh tiap hari baca firman, yang suruh doa ya toh, terus bari gitu mendoakan jemaat, itu biasanya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu disuruh golek wahyu kok Tuhan, terus seminggu sekali jemaat teko diberkati melalui wahyu Tuhan. Lah itu sebetulnya salah saudara, bukan begitu. Memang hamba Tuhan itu pemberita firman, tapi karunia-Nya kan berbeda Tuhan dengan kita sebagai jemaat Tuhan. Jadi kita itu sebetulnya anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi saudara. Jangan salah ngerti ya. Sebetulnya tanggung jawab Yosua 1 ayat 8 itu merenungkan firman
Tuhan dan bertindak hati-hati sesuai yang kita pikirkan itu ya, yang sesuai yang firman Tuhan yang kita renungkan itu sebetulnya berlaku untuk semua anggota tubuh Kristus, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, baik itu diaken, baik itu nabi, baik itu rasul, baik siapapun, semuanya tidak terkecuali. Tapi kita di dunia ini kadang salah kaprah, saudara. Salah kaprahnya di apa? Yang suruh tugas gitu itu pendeta semua. Sing kon ndongake pendeta, sing kon maca sregep maca firman pendeta, ya toh hamba-hamba Tuhan. Baru nanti dia seminggu jemaate teko ting aku diberkati firman Tuhan. Yo haleluya. Di rumah enggak pernah ada misbah keluarga. Ya toh. Terus baru di rumah enggak pernah doa pribadi, enggak pernah baca firman Tuhan secara pribadi, enggak pernah memuji Tuhan. Terus mau minta beruntung dan berhasil hidupnya. Aduh, ya. Jadi bagaimana ya? Kalau contohnya gini lah, orang tua punya anak yang setia, yang taat sama orang tuanya. Pasti orang tua itu nyanyo, saudara. Seneng punya anak yang nurut, yang taat, yang setia. Ayo, kita itu sudah dipilih loh. Ya, kalau kita dipilih dari anaknya Pak Jokowi, kira-kira diangkat jadi anak angkatnya Pak Jokowi, seneng enggak, saudara? Anaknya presiden loh maksud saya, bukan Jokowi lah, wes pokoknya presiden diangkat jadi anaknya presiden. Tahu-tahu sampean diangkat jadi anaknya presiden, bangga enggak? Pasti bangga, orang-orang dunia pasti bangga. Loh, ini kita dipilih anak raja dari segala raja, kita dipilih dijadikan anaknya, saudara, diangkat jadi anaknya. Mosok gak bangga? Kan keliru besar itu. Mosok sama manusia bangga sama Allah kita yang memberikan jaminan kehidupan kita di dunia dan di surga nanti malah tidak bangga. Ayo saudara, ingat, sadar, tugas Yosua 1 ayat 8 ini buat semua orang, bukan buat hamba Tuhan seminggu sekali kita datang ke gereja. Jadi waktu kita cuma seminggu sekali tok ya, untuk muji nyembah Tuhan, atau seminggu 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Padahal Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Itu maksudnya nggak ada jedanya Tuhan. Gak ada jedanya, saudara. Selalu berpikir pakai firman Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatu itu, ini sesuai firman Tuhan enggak? Ini enggak sesuai firman Tuhan, jangan dilakukan. Pasti dosa, saudara. Wis toh, percaya mbak aku. Kita lepas dari firman Tuhan banyak dosa daripada enggak. Wis toh. Hidup dalam kedagingan, pencobaan-pencobaan itu akan datang dalam setiap kehidupanmu. Nanti kamu bisa stres, bisa ngersolo. Tetapi nek kamu berjalan dalam firman Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, pasti kamu akan merasakan namanya kebenaran itu memimpin kamu. Kemudian ada sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jadi saya bisa ngalami semua itu, dan saya ceritakan kepada saudara sekalian yang mendengarkan saat ini. Ya, kiranya semuanya ini terjadi juga atas hidupmu dalam tuntunan Roh Kudus. Pertobatan seseorang itu memiliki yang karakter atau situasi atau suasana yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin bahwa rohnya itu satu. Yang penting kalian cinta Tuhan Yesus dan saling mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus untuk bersatu untuk kemuliaan kepala. Siapa kepala kita? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, biarlah kemuliaan nama Allah Bapa yang di surga menjadi kudus dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada yang lain. Ayo saudara, Yosua 1 ayat 8, supaya kamu beruntung dan berhasil di dalam setiap kehidupanmu. Lakukanlah, renungkanlah dulu, renungkanlah, pikirkanlah, renungkanlah firman Tuhan, dan bertindaklah hati-hati sesuai yang kufirmankan, kata Tuhan. Jadi kalau pikirannya itu sudah firman Tuhan, ya bertindak hati-hati. Mau melakukan ya sesuai apa yang kita pikirkan, bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua orang, saudara. Lah ini rahasianya, berlaku untuk semua orang. Baik kalian maupun di gerejanya sebagai jemaat, baik kalian sebagai penatua atau pendoa atau apalah, singer atau aser atau apapun semuanya. Wis jabatanmu mbok nabi, mbok rasul, mbok penginjil, mbok apa pemberita firman atau gembala atau apapun, atau hamba atau pelayan Tuhan, itu terserah. Pokoknya yang penting itu tanggung jawabnya pribadi lepas pribadi. Kita meninggal masuk surga nanti dihakimi Tuhan itu bukan tergantung hamba Tuhan, bukan tergantung pendeta, bukan tergantung anggota tubuh Kristus yang lain, tetapi itu secara pribadi, lepas pribadi.
tanggung jawabnya. Tetapi selama hidup di dunia itu kita harus bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan, suruh rukun sama Tuhan. Tapi nanti tanggung jawabnya secara pribadi. Kenapa begitu? Boleh ya. Contoh gini, dalam satu perusahaan dulu saya di Konimek ya, itu saya dulu satu tim saudara, ada salesman, sales promoter, sales canvas. Mereka bersatu saling mengisi. Jadi kalau apa itu namanya kalau saya ketemu ada toko yang kriterianya promotor, saya kasihkan sales promotor, kriteria canvas saya kasihkan canvas gitu ya. Saya khusus yang grosir umpamanya seperti itu. Tapi kita bersatu untuk mencapai satu omset di salah satu wilayah satu perusahaan ya. Jadi kita bersatu, tetapi tanggung jawabnya pribadi, lepas pribadi saudara. Ya kan, saya salesman, target saya berapa, nanti promotor berapa, tapi saling mengisi. Dilala promotor ini ketemu sales yang grosiran besar, ya dikasihkan ke saya pelanggannya. Begitu, bersatu tetapi tanggung jawabnya secara pribadi, lepas pribadi. Begitu loh saudara. Di dalam Tuhan juga begitu. Kita sebagai anggota tubuh Kristus itu bersatu, ya toh, saling bersatu memuliakan Tuhan, ya toh, memiliki karunia yang berbeda tapi saling melengkapi untuk kemuliaan kepala. Tetapi nanti pada saat kita meninggal tanggung jawabnya pribadi. Jangan terus pendeta tok, hamba-hamba Tuhan tok ya sing dikon maca firman, kon doa tiap hari, kon doa pagi, kon subuh. Begitu ya anggota tubuh Kristus sakit semua berarti. Ya. Cuma seminggu sekali dikasih makan itu berarti sakit semua nanti tubuhnya. Kira-kira bisa ndak ya orang yang ndak makan 7 hari seminggu sekali itu baru dikasih makan gitu. Kira-kira sehat ndak saudara? Nggak sehat saudara. Kalau mau yang sehat ya tiap hari kasih makan, yaitu makanan yang bergizi, yaitu apa? Firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Ya. Oke, sederhana begitu saja firman Tuhan, saya singkat. Nanti kalau pengen tahu lebih dalam lagi ngebel aja di saya, nggak apa-apa saudara. WA ya, WA saya juga nggak masalah. Jadi kita sharing sebagai anggota tubuh Kristus, nggak ada yang lebih hebat, semuanya itu yang hebat Tuhan Yesus. Yang layak dimuliakan ya cuma Tuhan Yesus. Saya cuma sebagai hamba pelayan ya, pelayan Tuhan sama dengan saudara-saudara sekalian semua ya. Kita itu cuma hamba, pelayani Tuhan, baturi Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan ya kita laksanakan. Jadi kita sebagai anggota tubuh Kristus jangan sungkan saudara. Kita itu memiliki karunia yang berbeda tetapi saling bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke? Ya. Bapak terima kasih melalui firman-Mu ini biarlah jemaat atau orang tidak melihat statusnya Tuhan. Baik itu jemaat, baik itu singer, song leader, aser atau apapun pelayanannya Tuhan untuk pelayanan kematian atau apapun, semuanya wajib bahwa merenungkan firman-Mu siang dan malam itu wajib, hukumnya wajib, dan berdoa pagi, berdoa syafaat dan selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu, bertindak hati-hati. Jadi kalau mau melangkah dalam setiap kehidupan ini, tanya dulu sama Roh Kudus, Roh Kudus ini sesuai firman Tuhan tidak? Lah kalau tidak pernah baca firman kan akhirnya nggak tahu, nggak pernah diingatkan. Roh Kudus mau mengingatkan yang mana? Wong kamu nggak pernah baca. Ya Tuhan ampuni kesalahan kami dan dosa kami ini, biarlah kami seturut dan sejalan dengan seluruh kebenaran firman-Mu. Kami yakin firman-Mu bekerja sesuai dengan yang Kau firmankan saat ini, bahwa kami semua pendengar-pendengar firman-Mu adalah orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai yang Kau firmankan. Dan apapun yang kami kerjakan beruntung dan berhasil secara rohani, dan berkat-berkat jasmani itu akan mengikuti karena Engkau sendiri yang mencukupkan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni semua dosa kami dan pulihkan kehidupan kami menjadi benar di hadapan-Mu dan semakin benar semakin benar. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus bekerja atas kami semuanya. Engkau berkati sarana YouTube dan media yang lainnya. Engkau berkati semua orang-orang yang mendengarkan kuasa firman-Mu ini, dan biarlah ini menjadi rema atas setiap kehidupan mereka, dan kami yakin kami sudah menerimanya bahwa mereka semua adalah laskar-laskar Allah untuk memberitakan kasih Allah dengan sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus.
kerajaan Allah sudah datang atas kami semua dan pendengar firman-Mu di channel ini. Dan kami yakin juga apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan tafsir firman kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami semua sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dalam keberkatan yang daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Dan ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami kembalikan semua ya Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita umat-umat Pemang, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita bisa. Cintai Tuhan Yesus dan jadilah teladan sedari muda. Haleluya, haleluya, amin.